Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen pengampu penulisan karya tulis ilmiah, Ibu Elia Umihani, dan selamat pagi juga teman-teman semuanya. Untuk presentasi online kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup karya tulis ilmiah. Sebelum kita membahas materi kita pagi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama, Nanda Melina Rizkia sebagai pemateri kedua, Ning Zahra sebagai pemateri ketiga, Alfiatur Rahmaniah sebagai pemateri keempat, Rizka Yustiani sebagai pemateri kelima, dan Vina Rosalia sebagai pemateri keenam. Langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah berasal dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya dalam kamus besar yaitu suatu ciptaan atau pekerjaan yang menghasilkan karya. Sedangkan ilmiah, hal yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan, pengertian karya tulis ilmiah yaitu tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Karya tulis ilmiah merupakan bekal awal untuk meningkatkan kemampuan menulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi mahasiswa. Materi yang kedua yaitu karakteristik karya tulis ilmiah. Ada 8 macam karakteristik. Yang pertama yaitu objektif. Suatu karya tulis ilmiah dikatakan objektif apabila informasi yang disajikan tersebut sesuai dengan fakta, benar adanya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Yang kedua, sistematis. Isi di dalam karya tulis ilmiah disusun sesuai dengan pola atau prosedur yang berlaku, serta saling berkesinambungan atau berurutan. Yang ketiga yaitu logis. Semua keterangan yang disajikan dalam karya tulis ilmiah memiliki dasar dan alasan yang masuk akal. Yang keempat yaitu mendalam atau tuntas. Topik pembahasan yang diangkat dalam karya tulis ilmiah tersebut dijelaskan secara mendalam, mendetail, tuntas, dan menyeluruh. Yang kelima yaitu efektif dan efisien. Kata atau kalimat yang digunakan tersebut singkat, padat, dan yang penting mengandung banyak informasi. Yang keenam yaitu tidak emotif. Dalam menuangkan gagasan tidak melibatkan perasaan penulis, karena dalam karya tulis ilmiah harus sesuai dengan fakta dan tidak melibatkan emosional. Yang ketujuh yaitu netral. Semua pernyataan dalam karya tulis ilmiah tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok yang memiliki sifat mengajak dan mempengaruhi pembaca. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang baku, tepat, ringkas, dan jelas. Adapun fungsi penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah berfungsi sebagai bahan rujukan atau referensi untuk persiapan penulisan karya tulis maupun kegiatan yang bersifat ilmiah. Kemudian, karya ilmiah berfungsi sebagai fungsi edukatif. Maksudnya, ketika kita dapat menulis karya ilmiah, maka wawasan yang kita dapat akan meningkat. Yang ketiga, karya ilmiah berfungsi sebagai bahan sentral. Maksudnya ialah karya ilmiah mampu memperluas wawasan kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas manfaat dari karya tulis ilmiah. Selain memiliki fungsi, karya tulis ilmiah juga mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama yaitu melatih kemampuan membaca secara lebih efektif. Yang kedua, melatih dalam penggabungan hasil bacaan mengenai teori-teori tentang penelitian dari berbagai macam sumber. Yang ketiga, mengenalkan penulis dalam kegiatan kepustakaan. Yang keempat,
meningkatkan kemampuan dalam pengorganisasian, dan juga menyajikan fakta secara jelas serta sistematis. Yang kelima, hasil karya digunakan sebagai rujukan penelitian. Yang keenam, memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, memperoleh kepuasan dari segi intelektual. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan diri dalam hal menulis. Nah, itulah sebagian dari manfaat karya tulis ilmiah. Selain itu, bisa dibaca sendiri dalam makalah yang sudah kelompok kami sediakan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah ini merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah sebagai hasil kajian yang disampaikan dalam tugas perkuliahan oleh dosen. Lalu yang kedua ada kertas kerja. Kertas kerja ini merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang dibuat dengan analisis yang lebih mendalam berdasarkan data-data empiris dan objektif. Lalu ada skripsi. Skripsi ini merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang di dalamnya memuat pendapat penulis, dan pendapat ini bisa berdasarkan oleh penelitian yang telah dilakukan penulis atau observasi atau studi kepustakaan atau penelitian laboratorium yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam sidang untuk meraih gelar S1. Lalu ada tesis. Tesis ini ditulis berdasarkan metodologi penelitian dan metodologi penulisan. Tesis ini digunakan untuk meraih gelar S2 atau gelar magister. Lalu ada disertasi. Disertasi ini ditulis untuk menyelesaikan studi S3 atau untuk meraih gelar doktor. Lalu yang terakhir ada laporan ilmiah. Laporan ilmiah ini merupakan sejenis karya tulis ilmiah yang di dalamnya memuat suatu masalah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan dan disampaikan dalam kesempatan tertentu. Baik, melanjutkan materi yang terakhir yaitu tentang ruang lingkup karya tulis ilmiah. Ruang lingkup adalah batasan masalah yang dipakai atau materi yang dibahas. Apa saja ruang lingkup karya tulis ilmiah? Yang pertama ada bagian pembuka, 2 bagian isi, 3 bagian penutup. Nah, kita bahas bagian yang pertama, yaitu bagian pembuka. Bagian pembuka terdiri dari kulit luar atau cover. Sudah banyak kita tahu ya seperti apa. Yang kedua ada halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, abstrak. Nah, pada bagian abstrak ini memuat pokok bahasan, tujuan, hipotesis, sumber data, pengolahan, kesimpulan, dan saran-saran. Yang selanjutnya ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini memuat ucapan syukur, alasan, dan tujuan penulisan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, serta kritik maupun saran. Nah, yang selanjutnya ada daftar isi. Pada bagian daftar isi ini harus dicantumkan judul bab, judul anak bab, dan disertai halaman di mana judul bab dan subbab itu berada, seperti itu. Yang selanjutnya ada daftar tabel dan daftar gambar. Daftar tabel ini berisi judul tabel atau hal-hal yang berhubungan dengan tabel. Biasanya nomor tabel ditulis menggunakan angka Romawi yang disesuaikan dengan tempat tabel berada, seperti itu. Kalau daftar gambar berisi nomor urut gambar. Nah, biasanya itu penulisan daftar gambar ini menggunakan angka Arab. Kemudian judul, gambar, dan nomor halaman gambar tersebut berada. Yang terakhir pada bagian pembuka ini ada daftar singkatan dan lambang. Nah, kita lanjut ke bagian isi. Bagian isi ini terdiri dari pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, sumber data, metodologi penelitian, dan sistematika penyajian. Maaf, di dalam PPT itu kurang. Nah, jadi yang nomor 5 itu sumber data, 6 metodologi penelitian, 7 sistematika penyajian, seperti itu ya. Yang selanjutnya ada kajian teori.
Pada kajian teori ini berisikan tentang teori-teori atau pendapat yang relevan dengan masalah yang dibahas atau diteliti. Dalam bab ini disertakan alasan-alasan yang logis yang masuk akal. Dengan demikian, penulis dapat menolak, menerima, mempertanyakan, atau menguatkan teori yang sudah ada atau yang sudah dibuat. Nah, yang selanjutnya ada objek penelitian. Hal-hal yang perlu dibahas dalam objek penelitian ini, yang pertama ada sejarah objek penelitian, 2. Struktur organisasi, 3. Kegiatan objek penelitian. Yang keempat ada pembahasan. Pada bab pembahasan ini, peneliti atau penulis lebih memfokuskan pada kegiatan analisis data, sintesis, pembahasan, interpretasi penulis, pemecahan masalah, dan temuan pendapat baru yang diformulakan. Yang selanjutnya ada penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Nah, simpulan ini ialah bentuk singkat dari uraian yang dibahas pada bab analisis data. Yang terakhir ada bagian penutup yang memuat tentang 1. Daftar pustaka. Dalam bagian daftar pustaka ini memuat sumber-sumber kepustakaan, baik dari buku, jurnal, koran, maupun lainnya yang dijadikan referensi. Yang selanjutnya ada daftar kamus, daftar riwayat hidup, indeks, dan lampiran. Nah, pada nomor lampiran biasanya ditulis menggunakan huruf kapital dan disesuaikan dengan judul atau keterangan lampiran, serta nomor halaman tempat lampiran itu berada. Jadi itu materi dari kelompok 1 tentang pengertian dan ruang lingkup karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua maupun bagi pembaca yang melihat video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.